Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin press briefing yang pertama ya dari kantor komunikasi kepresidenan atau kantor PCO. Dan hari ini kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar ya. Tadi DPR sudah menyatakan ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga ya, ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. 3 pertanyaan aja ya. Mas, 3 pertanyaan. Tadi kan kalau DPR itu jelas akan mengikuti peraturan yang berlaku. Ya. Sementara Mas Hasan tadi bilang bahwa pemerintah mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Aturan yang berlaku ini MK juga kan berlaku, MK juga berlaku. Jadi akan mengikuti yang mana? Aturan yang berlaku terakhir MK kan? Berarti yang terakhir sama. Iya, aturan yang berlaku. Posisi kita sama soalnya. Ya. Mas, pemerintah tadi memastikan bahwa akan menjaga kebebasan berpendapat itu sendiri, tapi laporan-laporan di lapangan sekarang banyak di daerah, terutama tadi ada info dari tim kami di lapangan bahwa karena rombongan ibu negara mau lewat, jadi rombongan massa yang tengah melakukan unjuk rasa aspirasi ini dibubarkan paksa, dan juga beberapa di daerah-daerah lain yang mulai ricuh gitu. Saya rasa tidak ada kaitan dengan kebebasan berpendapat ya. Teman-teman, hari ini nggak ada yang ditelepon kan, tidak ada yang diarahkan kan, ya. Teman-teman di lapangan juga hari ini banyak yang turun ke lapangan, tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada figur-figur publik, tidak ada masalah kan, ya. Tadi juga ada teman-teman dari DPR justru datang menghampiri demonstran, menyampaikan pernyataan dia. Jadi menurut saya ya demokrasi itu seperti ini. Ada perbedaan pendapat, tapi di ujungnya kenegarawanan, kebesaran kita sebagai sebuah bangsa itu akan nampak dengan sangat baik. Mas Hasan. Pertanyaan kedua ya. Presiden membatalkan acara di LBK. Apakah ada informasi bahwa Pak Presiden menggunakan pimpinan DPR di istana? Kami belum dapat informasi soal itu. Nanti tadi masuk karena apa, Mas? Uangnya tadi sempat masuk ke dalam. ya nanti kita lihat ya. Saya harus cari informasi dulu. Pembicaraan di dalam kan kita tidak
tidak langsung tahu seperti itu. Tapi Mas Hasan. tapi Ya, kenapa di- sorry terakhir. Oke, Mas Hasan, ini kalau dilihat dari rapat balik kemarin kan posisi pemerintah sebenarnya menyesuaikan, gitu. Banyak menyesuaikan. Iya. Lalu dengan posisi hari ini, apakah artinya dipastikan bahwa pemerintah akan mengikuti rancangan undang-undang pilkada yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi? Begini, pemerintah itu memang dibatasi oleh hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau ada undang-undang yang baru, ya pemerintah ikut undang-undang yang baru. Tapi kalau tidak ada undang-undang yang baru, pemerintah ikut aturan yang berlaku terakhir aja. Jadi maksudnya nggak bisa belok-belok. Sudah ada relnya nih. Ini sudah kayak kereta ini, sudah kita ada di relnya. Jadi itu pada prinsip pemerintah seperti itu. Jadi tidak bisa ditafsirkan lain. Teman-teman bilang, oh pemerintah akan pakai aturan yang berbeda, nggak bisa seperti itu. Jadi kita akan ikuti aturan yang sama dengan yang diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Apa itu? Aturan yang sedang berlaku. Jadi jangan khawatir lah. Kemarin kan ada yang doorstop saya bilang, nggak usah berburuk sangka kan. Ya, jangan berpikir macam-macam dulu. Dan hari ini kan kita bisa lihat ya, yang berkembang seperti apa. Kita lihat besok, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, gitu. 4 ini. Ya. Kita tidak bisa mencampuri apa yang menjadi apa di DPR. Kan ada tata tertib, ada aturan yang berlaku sendiri buat DPR ya. DPR tentu punya pertimbangan sendiri ketika hari ini menyatakan bahwa tidak jadi mengesahkan undang-undang pilkada, tentu ada pertimbangan sendiri. Apapun itu pertimbangannya kita hormati. Ya, apa yang menjadi dasar pertimbangan mereka tentu kita harus hormati. Yang jelas begitu begitu tidak ada undang-undang baru misalnya, atau ada undang-undang baru, maka yang diikuti oleh pemerintah adalah aturan yang berlaku. Begitu. Mas, Presiden akan berkantor di mana selama proses ini menyampaikan pendapat? Karena kan ada saudara lebaran yang masih akan berlangsung sampai nanti kawal pada saat pendaftaran. Presiden akan berkantor di mana? Saya rasa tidak ada. Tengah-tengah masyarakat. Saya rasa tidak ada ini ya, tidak ada perubahan yang harus dikhawatirkan soal presiden berkantor di mana ya. Jadi selama ini sampai sejauh ini menurut saya tidak ada kekhawatiran apa-apa dari pihak presiden. Mas ada alasan khusus nggak Mas Kenapa? pembatalan agen? Wah, enggak. Itu biarkanlah, itu kan pernyataan politik di partai politik ya. Itu tidak bisa jadi ini. Silakan ditafsirkan Mas masing-masing. ada alasan khusus Mas pembatalan acara di OJK tadi? Saya belum dapat informasi soal itu, tapi saya rasa tidak ada hubungan. Gitu. Saya rasa cukup dulu. Kita nggak mau menanggapi rumor. Iya, kita tidak mau menanggapi rumor. Ya, ini yang saya sampaikan adalah pernyataan sebagai kepala PCO, ya, kepala kantor komunikasi kepresidenan. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore.